Hello everyone, how are you? I hope you are in a good condition. Tetap semangat dan tetap senang belajar di rumah ya. Nah, di materi bahasa Inggris kali ini, kita akan masuk ke lesson 5, yaitu dengan materi prohibition and request. Ada yang pernah dengar prohibition dan request itu apa? Kalau belum, kita akan mulai belajar ya. Yang pertama akan kita bahas adalah prohibition. Prohibition dalam bahasa Inggris artinya larangan. Nah, prohibition digunakan ketika kita ingin memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau jika kita ingin melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, maka kita menggunakan kalimat prohibition. Contoh, jika kita melarang seseorang atau memperingatkan seseorang, yaitu dengan kalimat seperti yang Miss Dia tuliskan di situ. Yang pertama adalah jangan makan di kelas. Yang kedua, jangan mematikan TV. Yang ketiga, tidak boleh duduk di dekat pintu. Nah, itu hanya sebagian kecil dari beberapa kalimat larangan yang bisa kalian tulis nantinya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan kalimat prohibition tersebut? Kita lihat di situ, jangan atau tidak boleh dalam bahasa Inggris menggunakan kata don't yang merupakan kependekan dari do not. Sehingga kalimat larangan dalam bahasa Inggris dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, jangan makan di kelas. Ingat ya bahwa jangan kita ganti menjadi don't. Sehingga jangan makan di kelas menjadi don't eat in the class. Nah, sisanya tinggal kita artikan ke dalam bahasa Inggris juga. Makan adalah eat, di kelas yaitu in the class. Kemudian contoh yang kedua yaitu jangan duduk di dekat pintu. Bahasa Inggrisnya menjadi don't sit near the door. Kemudian yang terakhir adalah jangan mematikan TV. Coba bagaimana? Nah, jangan menggunakan don't. Mematikan adalah turn off. TV tetap TV. Sehingga jangan mematikan TV dalam bahasa Inggris adalah don't turn off the TV. Gimana? Mudah kan? Setelah tadi kita belajar cara menggunakan prohibition, sekarang kita berpindah ke cara penggunaan request. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum request itu apa? Nah, request adalah kalimat permintaan atau permohonan. Request digunakan ketika kita ingin meminta izin kepada seseorang atau ketika kita meminta bantuan kepada seseorang. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalimat request merupakan kalimat permohonan yang sopan. Contoh kalimat request dalam bahasa Indonesia bisa seperti, bolehkah saya meminjam bukumu? Bolehkah saya mengambil kue itu? Atau, bolehkah saya duduk di sini? Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah meminta atau memohon kepada seseorang dengan cara yang sopan. Nah, kemudian penggunaan request hampir sama seperti prohibition tadi. Jika prohibition menggunakan kata don't, maka kalimat request atau kalimat permintaan dalam bahasa Inggris menggunakan kata may. Nah, jika kita menggunakan kata bolehkah, maka dalam bahasa Inggris, kata bolehkah tersebut diartikan dengan may. Jadi may artinya bolehkah. Kita lihat ke contoh ya. Misalkan kalian ingin menulis kalimat permohonan dengan seperti ini. Bolehkah aku meminjam bukumu? Maka, bolehkah di situ kita ganti dengan may. Selanjutnya, kalian tinggal ganti atau ubah menjadi bahasa Inggris. Bolehkah aku meminjam bukumu? Dalam bahasa Inggris menjadi May I borrow your book? Kemudian contoh yang kedua menggunakan bolehkah juga. Bolehkah aku mengambil kue itu?
Nah, di sini kalian meminta atau memohon kepada seseorang karena kalian ingin meminta kue itu. Dalam bahasa Inggris menjadi may I take that cake? Kemudian yang terakhir, bolehkah aku duduk di sini? Ingat ya, bolehkah menggunakan may, sehingga bahasa Inggris dari kalimat bolehkah aku duduk di sini menjadi may I sit here? Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa, bolehkah artinya adalah may. Jika tadi kita sudah belajar kalimat request dengan kata bolehkah atau may, sekarang kita menggunakan kata tolong dalam request. Ya, jadi ketika kita menggunakan kalimat request, kita bisa menggunakan kata tolong atau bolehkah. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di situ, bahwa ketika kita menggunakan kata tolong atau please, maka please tersebut kita gunakan di akhir kalimat. Jadi jangan terbalik ya. Kalau bolehkah atau may kita taruh di depan, maka please kita taruh di belakang. Walaupun kita juga bisa menaruh please di depan, namun kebanyakan atau seringnya please kita gunakan di belakang. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu tolong nyalakan TV. Nah, ingat bahwa tolong kita taruh di belakang, sehingga yang kita artikan dulu adalah nyalakan TV-nya. Sehingga dalam bahasa Inggris yaitu turn on the TV please. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua yaitu tolong ambil buku ini. Nah, jangan lupa please kita taruh di belakang. Sehingga bahasa Inggris tolong ambil buku ini menjadi take this book please. Kemudian yang terakhir adalah tolong buka pintunya. Nah, tolong buka pintunya bagaimana? Ya, betul. Please kita taruh di belakang sehingga menjadi open the door please. Seperti itu. Jadi kalian bebas. Boleh menggunakan bolehkah, boleh juga menggunakan kata tolong atau please. Selain dari materi yang Miss Dia berikan melalui video PowerPoint ini, kalian juga bisa melihat materi request dan prohibition dari buku Speed Up English 4 pada halaman 32. Nah, Miss Dea sudah berikan di situ gambarnya. Kalian bisa baca juga di situ. Ada pula contohnya di situ menggunakan please, menggunakan may, dan bagaimana kita menggunakan don't atau do not. Jadi, jangan bingung lagi dengan materi ini. Kalian bisa lihat di video ini atau di buku cetak kalian. Nah, gimana? Mudah ya? Oke, sepertinya cukup sekian lesson 5 dari Miss Dea. Kita ketemu lagi di lesson 6 selanjutnya. Okay, so thank you very much for your attention, for seeing this video. See you later. Bye-bye.